Halo semua, selamat datang di Basobio. Dalam video ini kita akan membahas soal OSN Kabupaten tahun 2022 nomor 12. Perhatikan gambar animasi sel-sel tumbuhan berikut. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Nah, gambar A, B, C, dan D merupakan gambar sel tumbuhan yang mengalami berbagai kondisi seperti turgid, flaccid, dan plasmolisis. Nah, ketiga kondisi tersebut merupakan bagian dari penjelasan osmosis yang terjadi pada sel tumbuhan. Nah, osmosis merupakan perpindahan zat larut dari suatu larutan dengan konsentrasi zat terlarut yang rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut tinggi melalui membran semipermeabel. Membran semipermeabel ini merupakan membran yang hanya dapat dilalui oleh beberapa zat tertentu. Kalau dalam osmosis ini, maka membran semipermeabel ini hanya bisa dilalui oleh air. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar sebelah kiri, partikel-partikel kecil yang berwarna biru ini merupakan zat terlarut, artinya zat yang berada pada larutan ini. Sedangkan air merupakan zat pelarut. Nah, pada konsentrasi rendah, zat terlarut itu lebih sedikit dibandingkan zat pelarut. Artinya, konsentrasi pada larutan ini sangat rendah dibandingkan sebelah kanannya. Karena di sebelah sini, partikel zat terlarutnya itu lebih banyak. Kalau kita hitung di sini ada sekitar 12, sedangkan di sini partikel zat terlarutnya hanya 6. Tentu larutan ini punya kepekatan yang lebih tinggi. Sedangkan yang sebelah sini itu jumlah partikelnya lebih sedikit sehingga lebih encer. Melalui membran semipermeabel akan terjadi proses osmosis. Hasil dari proses itu adalah sebagai berikut, sebelah kanan. Di mana setelah terjadi proses osmosis, konsentrasi antara larutan yang ini dengan yang ini akan sama, akan terjadi ekuivalen antara kedua konsentrasinya, di mana zat pelarut atau air akan melewati membran semipermeabel dan berpindah ke larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi, konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi, sehingga zat pelarut dari bagian sini akan berkurang, sehingga konsentrasinya akan jadi sama melalui membran semipermeabel. Nah, selain itu kita juga perlu bahas sel tumbuhan. Sel tumbuhan punya dinding sel yang terbuat atas selulosa sebagai penyusun dari dinding selnya, sehingga karakteristik dari dinding sel ini adalah kaku. Ini adalah vakuola. Nah, kekakuan itu menyebabkan sel tumbuhan akan menjadi turgid. Berbeda dengan sel hewan itu nggak punya dinding sel sehingga bentuknya lebih fleksibel dibandingkan sel tumbuhan yang lebih kaku. Nah, balik lagi ke soal, sebelum kita membahas terkait kondisi yang terjadi pada gambar A, B, C, dan D, kita akan bahas kondisi larutan. Ada terbagi atas 3, yaitu ada yang namanya hipertonis, yaitu suatu larutan dalam keadaan konsentrasi yang tinggi. Ada yang namanya hipotonis, suatu keadaan ketika konsentrasi tersebut memiliki zat terlarut yang sedikit sehingga konsentrasinya rendah, dan ada yang namanya isotonis. Nah, ini adalah gambaran ketika sel hewan dan juga sel tumbuhan berada dalam keadaan hipotonik, isotonik, dan hipertonik. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah isotonik. Jadi, di atas ini adalah sel hewan dan yang di bawah adalah sel tumbuhan. Ketika suatu sel diletakkan pada keadaan isotonis, artinya konsentrasi antara luar sel dan bagian dalam sel itu sama, sehingga laju antara air yang masuk ke dalam sel dan air yang keluar dari sel itu sama, sehingga sel dalam keadaan normal. Tapi kalau pada sel tumbuhan, karena kondisi seimbang dalam keadaan isotonis, maka sel akan berada dalam keadaan fluid. Kita sebut sebagai fluid. Nah, selanjutnya kondisi hipotonik. Ketika sel ditempatkan pada kondisi dengan larutan yang memiliki konsentrasi lebih rendah, konsentrasi zat terlarut lebih rendah. Nah, kalau pada sel hewan dan sel tumbuhan, maka air dari luar sel akan masuk ke dalam sel. Karena tadi konsep osmosis bahwa air akan bergerak dari suatu lingkungan dengan konsentrasi zat terlarut rendah ke suatu larutan dengan konsentrasi yang tinggi sehingga konsentrasi antara kedua lingkungan ini sama melalui membran semipermeabel. Kalau pada sel hewan, ketika air tersebut memasuki sel hewan secara terus-menerus, maka sel itu akan bengkak dan akhirnya akan lisis. Sedangkan kalau pada sel tumbuhan, karena ada dinding sel yang membuat kekakuan tadi, yang menjaga kekakuan pada tumbuhan, maka dinding sel itu akan turgid, disebut sebagai turgid. Bentuknya akan lebih bulat gitu. Nah, sedangkan kalau dalam keadaan hipertonik, ketika sel ditempatkan pada kondisi dengan larutan yang lebih tinggi, kondisi zat terlarut yang lebih tinggi, maka air dari dalam sel akan keluar dari luar sel agar keseimbangan konsentrasi antara kedua lingkungan yang dibatasi oleh membran semipermeabel ini seimbang. Sehingga air yang keluar dari sel secara terus-menerus akan menyebabkan kreanasi pada sel hewan. Sedangkan kalau pada sel tumbuhan, membran sel akan terlepas dari dinding sel sehingga akan terjadi plasmolisis. Kita bahas gambar A. Kita bahas dulu gambar A. Kita kasih pembatas. Nah, kalau kita lihat dari gambar A, sel itu membengkak. Artinya apa? Sel tumbuhan A ini diletakkan di lingkungan yang hipotonik. Konsentrasinya lebih rendah, sehingga airnya masuk ke dalam. Nah, kalau yang B ini kelihatan dia mengalami kerutan atau mengalami plasmolisis. Artinya, air keluar dari sel. Artinya apa? Lingkungannya itu adalah hipertonik. Kalau yang C, terlihatnya tidak mengalami perubahan yang signifikan ya. Artinya dia berada dalam kondisi isotonik. Sehingga kita sebut sebagai fluid. Karena tidak ada air yang masuk, tidak ada air yang keluar, atau dalam keadaan seimbang, sehingga tidak dalam keadaan turgid seperti gambar A tadi. Nah, sedangkan yang D, terlihat membran sel, ini namanya membran sel, terlepas dari dinding sel. Nah, kondisi ini juga disebut dengan plasmolisis, tapi dalam lingkungan yang lebih hipertonik dibandingkan kondisi yang B tadi, gitu. Nah, jadi kita bahas yang A.
Gambar A merupakan kondisi yang tidak terjadi, kita highlight yang gambar tidak terjadi pada sel tumbuhan dengan perlakuan osmotik tertentu. Salah ya berarti, kenapa? Sudah jelas bahwa gambar A itu diletakkan pada kondisi yang hipotonik. Artinya, dia diberi perlakuan osmotik tertentu gitu. Kalau seandainya dia tidak diberikan perlakuan osmotik tertentu, tentu akan terlihat seperti gambar C ini, yang tidak terjadi perubahan apapun, sehingga dalam keadaan full shade. Balik lagi kita ke bagian B. Modifikasi osmotik tertentu mungkin menghasilkan gambar seperti gambar B. Modifikasi osmotik tertentu mungkin menghasilkan kondisi seperti gambar B. Nah, jawabannya benar. Kenapa? Karena tadi dikatakan adalah modifikasi osmotik tertentu. Karena ada modifikasi osmotik tertentu, ketika diletakkan di lingkungan yang hipertonik, maka akan terjadi plasmolisis. Yang C, gambar C representatif terhadap kondisi sel tumbuhan yang flaccid. Ini benar. Kenapa? Ketika sel tumbuhan itu diletakkan dalam kondisi isotonik, artinya jumlah air yang keluar dari sel dan juga jumlah air yang masuk ke dalam sel itu sama, sehingga kondisi tumbuhan itu tidak terlalu turgid dan tidak terlalu berkerut gitu, jadi dalam kondisi normal. Yang D, gambar D menggambarkan kondisi yang mampu menyebabkan meningkatnya kadar asam aksisat pada daun. Oke, mari kita bahas. Nah, jadi pada tumbuhan ada yang namanya hormon pada tumbuhan. Hormon pada tumbuhan terbagi atas beberapa. Yang pertama ada yang namanya auksin, ada yang namanya gibberellin, ada yang namanya sitokinin, ada yang namanya etilen, dan ada yang namanya asam absisat. Auksin, gibberellin, dan sitokinin itu berperan dalam proses pertumbuhan. Nah, sedangkan hormon etilen itu berfungsi dalam proses pematangan buah. Nah, sedangkan asam absisat itu berfungsi dalam proses cekaman kekeringan yang mengakibatkan pengguguran daun pada pohon. Nah, dalam kondisi kekeringan, asam absisat akan dikeluarkan oleh tumbuhan untuk menutup stomata sehingga mencegah hilangnya air dari tumbuhan tersebut. Selain itu juga asam absisat ini dapat menginisiasi pengguguran daun sehingga evaporasi pada tumbuhan itu dapat berkurang. Sehingga biasanya asam absisat ini dikeluarkan pada saat tumbuhan merasa tercekam. Jadi jawaban yang B ini benar. Sekian penjelasan tadi bahwa kita sudah membahas tentang proses pada osmosis. Selain itu juga kita bahas dinding sel pada tumbuhan. Bagaimana proses osmosis pada sel hewan dan sel tumbuhan di lingkungan hipotonik, isotonik, hipertonik, dan juga hormon-hormon pada tumbuhan. Oke, sekian video hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye!